Apa yang dibayangkan Jeb benar terjadi. Sosok itu pas berada di antara dak dan awang-awang. Posisinya ini di kamar, ini Jeb yang tengah selimutan di atas kasur. Posisi sosok itu pas di tengah-tengah awang-awang. Beberapa kali pintu kamar kosnya diketuk. Tek, 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 tek. Tek, 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 tek. Di jam 11 malam. Jeb membuka pintu kamar kos yang diketuk, namun ketika dibuka, tak ada satu orang pun yang berdiri di depan pintu. Siapa yang ngetuk pintu kamar kosku? Dan jelas sahabat-sahabat, di belakang si Bibi ada sosok putih yang nggak berjalan tapi kayak ngambang kayak itu pas sekali berada di belakang si Bibi, melayang ngikutin si Bibi, kayak jadi bayangan si Bibi lah. Tapi yang bikin Jeb takut, pertama, sosok itu ndak napak, kakinya ndak kelihatan, dan yang kedua, kepalanya, badannya ke arah depan, kepalanya itu melintir ke belakang, menatap ke arah Jeb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, kembali satu kisah kiriman dari salah seorang sahabat yang bernama Jeffrey. Beliau yang berasal dari Garut akan menceritakan sebuah kejadian misteri yang beliau alami di tahun 2014 silam, yang mana pada masa itu Jeff kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Jeff ngekos di salah satu kos-kosan yang ada di dekat kampusnya. Jeff mengalami sebuah pengalaman misteri yang sangat mengerikan sekali. 1 bulan ngekos di tempat baru, Jeff hampir di setiap malamnya dihantui sosok wanita yang dikenal di wilayah tersebut sebagai Kunti. Wanita cantik, muda, tumbal ritual pesugihan. Penasaran? Kengerian kisah misteri yang dialami oleh Jeff, semuanya akan saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Tahun 2014, bukan awal tahun Jeff memulai masa-masa kuliahnya. Di tahun 2014, Jeff ini sudah duduk di semester 4, akhir semester 4. Masuklah Jeff di semester 5. Jeff memperkenalkan dirinya dulu nih, sahabat-sahabat. Jeff yang berasal dari kota Garut, ini berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Perjalanan dari Garut menuju kota Bandung ini tidak mungkin ditempuh setiap hari ya. Jadi mau tidak mau Jeff harus mencari kos-kosan
yang ada di sekitar kampusnya. Dan kebetulan Jeb yang berasal dari Garut ini ndak sendirian, dia orang Garut yang kuliah di universitas itu. Teman SMA Jeb, teman sekampung, kebetulan diterima juga kuliah di universitas tersebut di awal-awal masa perkuliahan. Jeb ini ngekos lah, satu kamar kos, berdua dia sama teman kampusnya ini. Kita sebut saja dengan nama Angga. Jeb dan Angga teman satu SMA sampai di perkuliahan pun mereka satu tempat kuliah, satu kosan lagi. Tapi di akhir semester 4 Jeb sudah berpikir kalau masa iya sampai selesai kuliah nanti aku satu kosan sama si Angga. Yang mana pada saat itu dari awal masa perkuliahan Jeb ini selain disibukkan dengan kegiatan kuliah, Jeb juga menyibukkan dirinya dengan mencoba beberapa usaha. Jeb ini orangnya hobi untuk berbisnis dan ketemulah jalan bisnisnya. Dari semester 2, 3, dan di akhir semester 4, bisnis kecil-kecilan yang dijalankan Jeb ini jalan, dapat untung. Cukuplah untungnya itu untuk mencukupi jajan di masa perkuliahannya, karena Jeb ini dapat jatah bulanan, duit jajan, duit kos-kosan ini ndak terlalu besar, sahabat-sahabat. Jeb yang berasal dari keluarga menengah. Jeb juga punya adik yang butuh biaya sekolah, butuh biaya hidup, sadar diri dia, makanya dia memilih untuk mencoba beberapa bisnis dan akhirnya menemukan bisnis kecil-kecilan yang menguntungkan. Nah, di akhir semester 4, uang dari hasil bisnis kecil-kecilannya ini udah kekumpul lumayan, sahabat-sahabat. Jeb yang pandai mengelola keuangan, ngumpulin duit, dan punya satu keinginan. Aku pengen ngekos di satu tempat kos aku sendirian, biar lebih privasi ya, biar lebih nyaman lah. Bukan ndak nyaman selama ini tinggal satu kamar kos dengan Angga, ndak. Tapi ya kalau ada duit lebih, kenapa ndak? Toh juga duit ini aku cari sendiri, ndak ngebebanin ibu bapak di kampung. Dan awal masuk semester 5, Jeb sudah mengutarakan niat dengan si Angga kalau sorry bro, kita nggak satu kos lagi ya. Bukannya aku ndak nyaman tinggal satu kos sama kamu atau ada masalah, ndak. Tapi aku pengen ya gimana ya, nyobain hidup bener-bener jadi anak kos. Angga pun ndak masalah dia. Ya, Angga ndak ada hal yang bikin clash sama si Jeb dan mereka pun berpisah. Sebelum Jeb ini pindah ke tempat kos baru, pastinya lah Jeb mencari beberapa titik-titik yang sesuai lah dengan harapan Jeb. Pertama, dekat dengan kampus. Yang kedua, kosan itu memang kayak elit lah kita katakan, karena duitnya cukup kan untuk sewa kos. Yang mana sewa kos ketika sama Angga ini biaya per bulannya 350.000 di tahun itu, bagi dua nih, tapi tidak ada fasilitas, kamar kos kosong. Nah, dari beberapa tempat kos elit yang ada di sekitar kampus, Jeb ini tertarik kepada satu tempat kos, yang mana Jeb menggambarkan tempat kos yang dipilih Jeb, yang sirlah dia untuk tinggal di sana. Dekat kampusnya ada sebuah bangunan rumah cukup mewah, bangunan rumah 2 lantai dengan halaman yang cukup luas. Di samping bangunan rumah tersebut ada sebuah toko kelontongan atau toko manisan, kita sebut saja sebagai Toserba ya, sahabat-sahabat. Ya, bukan minimarket tapi Toserba yang masih dikelola pribadi nih. Jadi bangunan rumah dengan bangunan Toserba ini itu masih satu halaman, masih satu pagar. Luas sekali bidang tanah dari dua bangunan ini. Nah, pemisah antara bangunan rumah dengan bangunan Toserba ini seperti ada space tanah kosong kayak lorong kayak gitu. Kiri kanannya itu tembok, sebelah kanan tembok dari Toserba, sebelah kiri tembok dari rumah. Di depan pintu Toserba ini tertulis besar sekali pengumuman, terima kos pria. Jeb di sini bingung ya, di mana kos-kosannya? Kok nggak kelihatan dari luar? Ini tempatnya strategis loh. Ke kampus jalan kaki tidak sampai 3 menit. Jadi masuklah Jeb ke toko Toserba ini. Dia melihat di meja kasir ada seorang lelaki parubaya. Bertanyalah Jeb dengan lelaki parubaya tersebut. Assalamualaikum Pak, permisi.
"Ya dek, ada apa?" kata si bapak. Itu di depan ada bacaan terima kos. "Emang kos-kosannya di mana pak?" Si bapak mendengar kalau Jeb ini ada minat untuk mencari kos. Keluarlah dia dari lingkungan meja kasirnya, mendekati Jeb dan mengatakan, "Siapa yang mau ngekos?" "Kamu?" "Iya pak, saya." "Oh, di belakang. Di belakang rumah saya kos-kosannya. Kamu mau lihat? Di mana? Jauh nggak pak?" "Nggak, masih satu pekarangan rumah dengan toko ini." Jeb di sini langsung diajak sama si bapak keluar dari toserba, masuk ke pagar bagian rumah. Si bapak mulai menjelaskan tempat tersebut. "Nih rumah saya. Itu tadi toko saya. Kalau kamu tanya kos-kosan di mana, tuh di belakang. Yuk kita ke belakang." Masuklah Jeb ini ya, di jalan atau di lorong antara toko dengan rumah. Pas sekali. Di sisi sebelah kiri itu kalau kita masuk, itu tembok rumah, putusnya tembok rumah itu langsung nyambung ada kos-kosan. Wajar nggak kelihatan dari luar. Kosan itu ada 6 pintu, sahabat-sahabat. Kamar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini dempet dengan dinding dari rumah besar tersebut. Di samping kos kamar nomor 3, ini seperti ada lorong lagi. Nah, setelah itu kamar 4, 5, 6 dan terlihat ada satu bangunan yang paling ujung. Sedangkan di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, tembok dari toserba ini cuman sebatas kamar kos nomor 3. Selebihnya itu space kosong, tanah kosong, ada kanopi lah sedikit. Terlihat seperti parkiran. Walaupun pada saat itu tidak ada motor atau mobil yang parkir, tapi ya bisa dipastikan lah itu parkiran untuk anak-anak kos. Mulailah si bapak tadi mengajak Jeb untuk melihat kamar mana yang kosong yang mau dikoskan. Si bapak mengatakan, "Ini loh, kamar nomor 3. Kalau kamu mau lihat, yuk kita lihat." Dibukalah kuncinya sama si bapak. Jeb dipersilahkan untuk masuk. Jeb melihat ruangan itu bersih sekali kamar kosnya. Ada kasur spring bed. Ada meja belajar lah. Ya, terlihat seperti meja belajar tapi meja serbaguna, Jeb bilang sebenarnya. Ada kamar mandi di bagian dalam dan dilengkapi dengan AC. Awalnya Jeb ini kayak nggak pede ya nanya, "Berapa pak sewa per bulannya?" Nggak pede nanya kayak gitu, karena pasti mahal. Wong yang punya aja orang kaya, gitu ya, rumahnya besar sekali. Tapi karena Jeb sudah ngebet tertarik sekali dan merasa dana atau uang yang dipegang sama Jeb cukup untuk bayar bulan pertama, beliau pun memberanikan diri bertanya, "Pak, maaf, ini sewanya berapa ya per bulan?" Jeb membandingkan sewa kosannya yang lama, yang bareng sama Angga, dengan harga kos yang akan disebutkan sama si bapak ini. Ya, bapak mengatakan, "Kamu lihat-lihat aja dulu. Serasanya kalau cocok, kalau harga gampang. Kamu kuliah atau kerja?" Tanya si bapak. "Saya kuliah pak." "Di mana?" "Nih, kampus dekat sini." "Oh, ya udah. Kalau untuk kamu, untuk anak kuliah, 500.000 per bulan." Mendengar 500.000 per bulan, rasa antara percaya, antara enggak. Kosan lama aku kosongan loh, 350.000. Loh, ini lengkap fasilitasnya 500.000. Enggak pakai panjang pikir lagi. "Saya mau pak, saya mau. Besok saya masuk sini." Nah, si bapak pun senang. Dan euforia dari Jeb yang mendapatkan kos dengan fasilitas mewah dengan harga murah itu tidak sampai di situ saja, sahabat-sahabat. Masih ada kejutan lain lagi. Di keesokan harinya ketika Jeb menempati di hari pertama di kos-kosan tersebut. Jadi di hari itu, si bapak ini memanggil istrinya, memperkenalkan, "Nih, istriku. Jadi nanti kalau ketemu jangan bingung atau jangan sungkan." Dan si bapak juga memperkenalkan Jeb kepada beberapa penghuni kos yang pada saat itu kebetulan ada dalam kamarnya. Diketuk satu persatu. "Nih, calon tetangga kalian yang baru, kenalin biar bisa akrab ya. Kamar 1 itu kenalan sama si Jeb, kamar 2 kosong, dan yang paling pojok kamar nomor 6 kebetulan ada, itu diketok juga dan diperkenalkan juga kepada Jeb. Kenalanlah Jeb dengan penghuni kos 1 dan 6. Sedangkan
Di sana ada beberapa penghuni lagi. Ya, penghuni maksudnya bukan anak kos, tapi yang dipekerjakan oleh si bapak pemilik kos ini untuk beres-beres atau bersih-bersih wilayah kos-kosan tersebut. Seorang wanita parubaya yang dikenal Jeb atau kita sebut saja di sini dengan sebutan Bibi. Nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan kos, misalnya air tidak jalan atau apalah, kalau bapak tidak ada di toko, kamu cari Bibi aja. Bibi tahu semua tentang selak-beluk kosan ini. Bibi lah yang menjaga dan merawat kosan ini. Dah, salamanlah Jeb sama si Bibi. Setelah selesai semua, ya, Jeb pun berpamitan untuk pulang. Karena mau beres-beres nih, tidak sabar lagi si Jeb ini menunggu keesokan harinya. Tibalah di hari yang sudah ditunggu-tunggu Jeb, pindah ke kosan baru. Pamitanlah sama si Angga dengan kawan-kawan kos lain. Pindahlah. Pagi-pagi Jeb sudah bawa barangnya masuk ke sana dengan membayar uang sewa kos pertama sebesar 500.000. Ketika si ibu pemilik kos menerima uang sewa 500.000 untuk bulan pertama, Jeb kembali di sini mendapatkan kejutan. 500 yang dibayarkan Jeb ini sudah termasuk murah bagi Jeb dengan fasilitas yang ada, tapi tak cukup di situ saja. Si ibu mengatakan, nah, kalau ada pakaian kotor, kamu udah usah ngelondri, minta Bibi yang cuciin. Free, gratis untuk penghuni kos ini. Dan pagi-pagi, nggak usah repot kamu kalau ke kampus mau cari sarapan di luar. Pagi-pagi, setiap anak kos di sini disiapkan sarapan. Kamu bisa sarapan secara gratis. Sudah cukup kamu membayar dengan 500.000, kamu bisa dapat gratis semua itu. Bengong si Jeb ini. Ini hitungannya bukan tekor aku. Coba aja dari dulu aku tahu, pastilah aku udah nempatin kosan di sini. Namun ada beberapa persyaratan yang syaratnya itu masih wajar-wajar sajalah. Pertama, ya nggak boleh mabuk di kosan itu. Yang kedua, nggak boleh bawa pacar. Dan yang ketiga, nggak boleh bawa orang untuk menginap. Baik itu teman, baik itu keluarga. Jadi ada keluarga dari kampung, misalnya ibu bapak Jeb dari Garut mau ngeliat situasi perkuliahan anaknya, itu nggak boleh diajak nginap di kos-kosan tersebut, walaupun cuma semalam. Kalau siang bebas mau main. Ya masih wajar lah ya syarat-syarat dari kos-kosan tersebut. Jeb pun tidak keberatan. Masuklah. Di malam pertama, Jeb menempati kamar kos tersebut. Dan di sini, Jeb mengatakan, sahabat-sahabat, waktu yang dilalui Jeb dari usia remaja, masa-masa yang Jeb bisa mengingat semua kenangan, kejadian. Waktu 30 hari 1 bulan itu terasa singkat diingatan, tapi ketika Jeb menempati kamar kos tersebut untuk melewati 30 hari, itu bagaikan 30 minggu. Berat sekali. Setiap malam yang dilalui Jeb dipenuhi dengan misteri. Apa itu? Misteri apa? Apa yang membuat Jeb berat melalui malam-malam yang ada di sana? Kisah ini sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh narasumber yang mengirimkannya. Jeb menceritakan. Di malam pertama saja, ketika Jeb menempati kos-kosan tersebut, beliau sudah merasa kayak, ini sesuatu yang nggak wajar ya yang terjadi. Jeb mendengar seperti ada suara rintihan yang lalu lalang, kayak rintihan itu ada orang yang jalan tapi tidak ada suara langkah kakinya. Rintihan layaknya seperti suara perempuan yang sedang merintih menahan perih rasa sakit. Hilang suaranya. Lewat lagi di depan kamar Jeb. Hilang lagi suaranya. Tapi Jeb tidak begitu peduli. Ini cuma ilusiku saja. Lewatlah malam pertama. Malam kedua. Lagi-lagi Jeb mendapat suasana atau pengalaman yang berbeda. Beberapa kali pintu kamar kosnya diketuk. Tek, 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 tek. Tek, 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 tek.
di jam 11 malam. Jeb membuka pintu kamar kos yang diketuk, namun ketika dibuka, tak ada satu orang pun yang berdiri di depan pintu. Siapa yang ngetuk pintu kamar kosku? Lihat ke kiri, kos 1, kos 2, lampunya udah pada mati. Lihat ke kanan, di ujung, semuanya juga udah pada mati lampunya. Kayaknya udah pada tidur. Lantas siapa yang mengetuk-ngetuk pintu? Masa bodoh tutup sama Jeb, tidurlah. Dan di malam itu, selesai Jeb menunaikan ibadah sholat Isya di dalam kamarnya, Jeb merasa suntuk. Dengan masih menggunakan baju koko, menggunakan sarung, Jeb keluarlah dari kamar kosnya. Berdiri sejenak di depan pintu kamar kos untuk melihat situasi yang ada di kos-kosannya. Dengan harapan di malam Jumat tersebut ada yang kamar kosnya kebuka ya. Dari kamar kos 1, 2 sampai ujung. Jeb mau ngajak orang itu kayak berkenalan dan akrab lagi lah. Masa ya udah 3 hari nginep di sini tapi nggak pernah ngobrol sama penghuni kos, karena yang menempati kos-kosan tersebut yang statusnya masih mahasiswa itu Jeb seorang. Yang lainnya kos 1, kos 2, kos 4, 5, 6 semuanya pekerja. Jadi mereka ini balik kerjanya itu random. Pas di malam Jumat, Jeb melihat pintu kos 1, kos 2, 4, 5, 6 ketutup, lampu terasnya mati, lampu dalamnya mati. Di depan, di parkiran, itu gelap. Nggak ada motor, nggak ada mobil. Oh, berarti malam ini belum ada yang pulang nih, tetangga kosku. Yaudahlah, Jeb melihat jam, udah lumayan malam nih. Aku mau keluar cari makan. Ganti pakaian lah si Jeb nih. Sarung diganti, baju koko diganti, pakai celana pendek, pakai kaos oblong, keluarlah Jeb dari kos-kosan tersebut. Pintu ditutup, dikunci, Jeb melangkah untuk keluar melalui pagar depan. Satu-satunya akses keluar masuk penghuni kos yang ada di sana. Belum 4 langkah kaki Jeb meninggalkan kamar kosnya, Jeb mendengar dari belakang seperti ada suara langkah kaki yang terburu-buru berlari ke arah Jeb. Terdengar seperti sontak di sini Jeb kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa loh, sahabat-sahabat. Suara langkah kakinya kemana? Dalam hati Jeb berkata seperti itu. Niatku kan mau keluar cari makan. Langkah kaki Jeb dilanjutkan dan lagi-lagi baru beberapa langkah terdengar jelas suara langkah kaki dengan cepat kayak orang berlari kecil lah ya. Itu berasal dari belakang Jeb, dari lorong kos-kosan. Jeb yang sudah nggak usah dihiraukan lah, di belakang juga nggak ada siapa-siapa, itu cuma pendengaranku saja. Jeb pun mengabaikan suara langkah kaki yang kedua dan keluarlah dari gerbang kos. Jadi karena malam itu dia suntuk, malam itu ya dia butuh teman ngobrol, jadi Jeb cari makan di tempat anak-anak kuliah atau anak-anak kampusnya sering makan di sana. Anak-anak kos yang kuliah di satu tempat kuliah sama Jeb. Jadi sambil makan sambil ngobrol lah mereka. Sambil cerita-cerita, nggak terasa waktu di sini sudah cepat berlalu. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Jeb sadar dan Jeb segera pulang menuju kos-kosannya. Setibanya di kosan sudah jam 11 lewat, sahabat-sahabat. Masuk ke pagar kos, melewati jalan menuju kos-kosan yang mana dinding toko, dinding rumah ini sebagai kayak jadi lorong lah ya, jadi lorong untuk jalan menuju ke kamar kos Jeb. Suasana di malam itu semakin sunyi, ditambah lagi setibanya Jeb ini di depan pintu kamar kos 1, dia lihat semuanya gelap. Cuman lampu teras kamar Jeb aja lah yang menyala. Dilihat ke parkiran juga ndak ada motor atau mobil, masih seperti tadi, masih kosong. Jeb pun menganggap berarti mereka ini belum pulang.
Ya, mungkin ada kerjaan atau ada urusan lah di luar. Jadi Jeb menuju langsung masuk ke kamar kos nomor 3. Ketika Jeb berdiri di depan pintu kamar kos 3, Jeb yang baru berniat buka pintu, tiba-tiba saja telinganya nih kayak tertuju ke satu titik sumber suara yang berasal dari belakang. Nah, di bagian belakang, ya Jeb menjelaskan. Kamar 1, kamar 2, kamar 3 itu kan terpisah dengan kamar 4, 5, 6. Ya, dipisahkan dengan sebuah lorong yang menuju ke belakang bagian kos-kosan. Yang mana belakang bagian kos-kosan ini ada taman kecil, sahabat-sahabat, dibuat oleh si pemilik rumah mungkin untuk anak-anak kos ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, nyantai-nyantai di sore atau di malam hari. Ya, jadi di belakang kosan itu ada satu kamar mandi umum. Nah, di depan kamar mandi atau di samping lorong, ya tepatnya itu di belakang kamar kos 01, itu ada gazebo, tempat-tempat duduk kayak balai-balai. Nah, di samping balai-balai itu ada ayunan besi, ayunan kayak di taman bermain itu loh, sahabat-sahabat, yang semuanya besi, yang tempat duduknya panjang. Jadi posisinya gazebo dan kamar mandi ini saling berhadapan. Nah, di malam itu, di malam Jumat itu, lewat sudah dari jam 11 malam, ketika Jeb baru mau buka pintu kamar kosnya, tiba-tiba saja telinga ini tajam sekali mendengar seperti ada aktivitas seseorang yang sedang mandi di kamar mandi belakang. Jeb yang baru mau buka kunci di sini membatalkan niatnya dan mencoba untuk mendengar dengan jelas, dengan seksama. Bener nggak ya yang ku dengar itu kamar mandi belakang yang ada yang mandi? Bener nggak ya? Kalau bener, berarti suara langkah kaki yang ku dengar sebelum aku keluar dari kos cari makan tadi berarti bener, ada orang. Tapi kok lampu kamarnya masih mati semua? Siapa lah ya? Kayaknya orangnya hemat sekali. Masa iya cuman mandi di belakang aja, lampu kosnya dimatiin semua? Terus juga ngapain malam-malam kayak gini mandi di kamar mandi belakang? Atau ada masalah di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosnya? Karena kan di setiap kamar kos itu ada kamar mandi semua, sudah difasilitasi. Nah, Jeb pun di sini kepo, sahabat-sahabat. Ya, sembari untuk melihat suasana ketika di malam hari di belakang itu suasananya gimana dan ingin memastikan siapa sih yang mandi di belakang. Jeb pun mengurungkan niatnya masuk ke dalam kamar dan berjalanlah. Tinggal belok aja dari kos 03 itu ya, masuk ke lorong situ, sampailah dia di belakang. Setibanya di belakang, lampu kamar mandi itu menyala, menandakan berarti memang ada orang di dalam dan suara jebar-jebur air itu terdengar jelas. Betul kan? Ada yang mandi. Lantas Jeb mencoba untuk menikmati suasana lah. Suasana taman belakang yang sudah disiapkan oleh si pemilik rumah yang pada malam itu baru pertama kali Jeb menginjakkan kakinya ke sana. Enak juga di sini malam-malam. Dengan udara terbuka ya. Enak nih. Sebat dulu dia bilang. Rokok sebatang dulu. Nah, duduklah si Jeb ini di gazebo itu, sahabat-sahabat. Yang mana posisi gazebo kan ini berhadapan dengan kamar mandi. Sembari ingin memastikan siapa yang mandi malam-malam kayak gini. Bukan niat ngintip ya, karena di sana nggak ada cewek loh, kos-kosan cowok semua. Duduklah Jeb sambil ngerokok. Posisinya seperti inilah, saya peragakan ya. Duduk kayak gini. Ini gazebo nih. Di samping sini ayunan. Duduklah kayak gini. Rokok sambil memperhatikan kamar mandi. Jadi di tengah-tengah itu lorong. Lorong untuk keluar masuknya itu di tengah-tengah. Nah, duduk sambil menikmati rokok dengan suasana hening di malam Jumat itu, Jeb sembari memikirkan usaha kecil-kecilan yang kujalankan ini sekiranya bisa bertahan dan bisa berkembang enggak ya? Sampai aku selesai kuliah nanti. Yang mana di semester 5 awal itu mata kuliah Jeb di sini udah acak-acakan, sahabat. Saking kan dia mencari duit. Saking kan terlena dengan bisnis kecil-kecilannya tadi, jadi kuliahnya ndak kurus. Jeb berpikir seperti ini, bisa ndak bisnis kecil-kecilanku ini jadi pegangan sampai aku lulus kuliah, bahkan nanti berkembang setelah aku lulus kuliah sebagai usaha yang akan ditekunin oleh Jeb. Nah, sembari memikirkan itu,
Ya, Jeb terbawa dalam lamunan lah ya. Terbawa dalam lamunan sambil memikirkan sesuatu yang ya cukup penting lah bagi Jeb. Seketika saja Jeb baru sadar. Lampu kamar mandi itu tiba-tiba mati dengan sendirinya dan suara air yang ada di dalam tiba-tiba hilang. Loh, kok lampu kamar mandinya mati? Loh, apa yang mandi tadi udah keluar? Masa iya? Kok aku nggak ngeliat ya? Nah, Jeb di sini mulai sadar dia. Ada something, ada sesuatu yang sebenarnya terjadi. Berdirilah Jeb dari gazebo. Tanpa Jeb sadari, waktu sudah mendekati jam 12 malam. Nah, Jeb yang penasaran mencoba untuk mendekati pintu kamar mandi. Jeb berjalan perlahan untuk memastikan. Belum sampai dekat dari pintu kamar mandi, baru posisinya di tengah-tengah, pas di tengah-tengah lorong. Baru mau melangkah selangkah lagi, seketika saja lampu kamar mandi kembali menyala dan Jeb di sini memastikan, wah ternyata orangnya ada. Mungkin tadi lampunya konslet, lampunya mati. Jeb pun mencoba untuk menyapa, "Punten, siapa yang di dalam? Ada orangkah di dalam?" Karena suara gemerici air nggak kedengeran lagi nih, sahabat-sahabat. Tapi nggak disautin loh. Nggak ada yang nyaut. Masa iya sih? Nggak denger. Sekali lagi punten. Ada orang di dalam. Siapa di dalam kamar mandi? Yang mana posisinya Jeb ini belum terlalu dekat dengan pintu kamar mandi. Masih ada beberapa langkah lagi lah agar bisa dekat. Posisinya pas di depan pintu kamar mandi. Seruan kedua tidak ada sautan. Adalah, aku tungguin aja. Masa iya lampunya bisa nyala mati sendiri? Mundur lagi lah si Jeb ini, duduk lagi di gazebo, bakar rokok sebatang lagi. Baru beberapa hisap rokok yang dibakar Jeb di sini. Ayunan yang terbuat dari besi seketika saja berbunyi, seketika saja berayun dengan sendirinya. Suara bunyi dari ayunan tersebut menarik perhatian Jeb. Sontak, kedua bola mata Jeb tertuju ke arah suara tersebut. Jelas terlihat ayunan besi itu berayun dengan sendirinya. Timbullah pertanyaan di benak Jeb. Kok bisa? Kok bisa ayunan besi itu berayun dengan sendirinya? Nggak ada orang loh padahal. Apakah bisa? Mungkin ditiup angin. Masa iya? Kalau ditiup angin, kenapa ndak dari tadi angin meniup ayunan tersebut? Kok malah baru sekarang? Semakin ke ujung, suara ayunan tersebut semakin kecil, semakin membuat tengkuk Jeb merinding. Sadarlah Jeb pada malam itu bahwa ada sesuatu yang tak betul di bagian belakang kos-kosan. Rasa takut sudah menyelimuti dirinya. Bulu roma sudah merinding. Jeb berdiri dari posisi duduknya, mematikan sebatang rokok yang baru dibakar, berniat melangkah untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Jeb meninggalkan tempat tersebut, sekali lagi Jeb melihat ke belakang. Ayunan itu masih bergoyang pelan. Dan Jeb pun balik putar badan ke kanan untuk keluar dari bagian belakang. Berjalan pelan di lorong itu untuk menuju ke kamar kosnya. Dan ketika Jeb berjalan di lorong tersebut, nggak tahu kenapa ya, pandangannya atau dagunya ini gedongak ke atas. Jeb melihat sesuatu. Jeb mengatakan, sahabat-sahabat, tembok tos serba itu kan batasnya pas sekali sejajar dengan ya, tembok terakhir kamar kos nomor 3. Sejajar dengan lorong tersebut. Tos serba ini itu satu lantai, toko yang besar. Namun di atas tos serba, di bagian atasnya, itu kayak ada satu ruangan, entah itu gudang, entah itu kamar. Jeb nggak tahu jelas, nggak tahu pasti. Tapi di malam itu, ketika Jeb berjalan di lorong, kepalanya ngedongak ke atas,
tiba-tiba saja terlihat ke bagian gudang atau ruangan yang ada di atas toserba yang sejajar posisinya dengan lorong tersebut. Dan di situ, di ruangan gelap yang jendelanya itu full kaca, Jeb melihat itu kok ada orang berdiri di pinggir jendela menghadap ke Jeb. Itu sosok seorang wanita. Kok wajahnya terang sekali. Wajahnya kok bersinar sekali, kayak kontras sekali lah terlihat. Wanita yang terlihat di atas, tatapannya itu tengah memperhatikan Jeb, dan Jeb yang ada di bawah itu jelas menatap dan memperhatikan sosok wanita tersebut. Seketika saja, ketika pandangan dua sosok ini saling beradu, rasa takut di sini seakan-akan bergemuruh. Jeb lari dia dari tempat dia berdiri, melihat sosok itu dari bawah ke atas, itu berlari langsung masuk ke kamar kosnya, tutup pintu kamar kos, kunci, langsung ke tempat tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. Jeb merasa ketakutan yang begitu sangat. Jantungnya berdetak seakan-akan mau putus. Keringat terus bercucuran karena ketakutan, dan semakin Jeb mencoba untuk melupakan bayangan wanita itu, semakin nyata bayangan wanita itu seakan-akan ada di hadapan Jeb sekarang. Wajahnya itu putih, tatapannya kosong, rambutnya terurai panjang. Namun di gelapnya ruangan yang ada di atas toserba, itu jelas sekali wajah itu kayak bersinar. Santer sekali terlihat. Siapa sosok itu? Pada saat itu Jeb mulai sadar kalau sosok yang dilihatnya itu bukanlah sosok manusia. Jeb merasa ketakutan. Semakin Jeb mencoba untuk menghilangkan rasa takut tersebut dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bayangan sosok wanita yang ada di atas toserba, itu seakan-akan berada di dalam kamar kos Jeb. Sampai pagi, Jeb tidak bisa tidur, sahabat-sahabat. Suara langkah-langkah kaki yang tadinya terdengar di luar ruangan kos Jeb, di luar kamar Jeb, pada malam itu, ini seakan-akan berada di sekitaran tempat tidur Jeb, berlari-lari kecil di dalam kamar Jeb. Dan sesekali Jeb merasa kalau bayangan wanita tersebut ini ya kayak mendekat gini lah. Tapi kan Jeb nggak buka selimutnya, itu cuma bayangan dan perasaan Jeb saja. Mendengar azan subuh berkumandang, Jeb di sini mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia begitu senang dan sesekali ngintip dia dari selimutnya. Karena kan jendela kamar Jeb ini belum sempat ditutup hordengnya. Nggak sempat ngapa-ngapain karena dia takut. Jadi ngintip sedikit dia. Udah terang belum ya? Udah terang belum? Begitu sudah terang, gelap sudah mulai hilang, matahari sudah mulai terbit, nggak pakai cuci muka, nggak pakai ganti baju, Jeb langsung buka selimut, buka pintu kamar kos, langsung ngibrit dia. Ngibrit balik ke kos-kosannya Angga. Setibanya di kosan Angga, ketok-ketok subuh-subuh kayak gitu. Angga pun kaget. Angga bertanya, "Weh, dari mana kamu, Jeb? Nggak pulang ke kosan kamu semalam? Dari mana? Ngapain kamu?" "Nah, ntar aja lah, aku numpang tidur." Jeb langsung masuk, langsung rebahan di atas tempat tidur sebelum Jeb terlelap dalam tidurnya. Karena ngantuk sekali nih, Jeb berpesan, "Jam 8, bangunin aku ya. Ada kuliah." "Ya," Angga bilang. Tidurlah Jeb. Dan sebelum jam 8, Angga pun membangunkan Jeb. Nah, ketika bangun, barulah Jeb di sini minta maaf sama Angga. "Maaf ya, pagi-pagi aku bikin kamu kaget. Ada apa?" kata si Angga. "Kamu dari mana?" "Ya dari kosan lah." "Terus ngapain kamu kok ngantuk? Begadang kamu di sana?" "Iya." "Rame di sana?" kata Angga. "Nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Cuman aku sendiri. Yang lain pada nggak pulang." "Loh, terus kok kamu begadang ngapain?" "Aku nggak bisa tidur." "Ih, aku digangguin." "Gangguin apa?" Diceritakan semua sama si Jeb, dan apa reaksi Angga? B aja. Itu yang bikin Jeb kesal. Angga menanggapi, ya udah biasa, itu tempat baru. Ya tempat baru, maklum lah, kita nggak tahu kan
tempat-tempat yang ada juriknya, ya mungkin tempat yang kamu tempati itu ada juriknya, yaitu perwujudan juriknya. Mau kenalan sama kamu, atau selama kamu beberapa hari nempatin tempat itu kamu ada salah ucap atau salah berbuat mungkin, juriknya marah, ya nunjukin lah sama kamu. Dah, enggak apa-apa, kata si Angga. Seakan-akan Angga ini memastikan, ya betul, yang dilihat Jeb itu hantu. Marah Jeb, ah kamu sialan, bilang aja kamu marah, aku pindah dari sini. Enggak, aku tuh cuma ngingatin, dimanapun tempat, jangan pernah nganggap cuman kita lah yang menempati tempat itu. Ada dedemit, ada jurik-jurik lain juga yang menempati tempat itu. Ya itu tempat kamu ada juriknya. Ya kayak Angga ini kayak nakut-nakutin sembari ingin memastikan, ya sudah, enggak apa-apa, yang penting kamu ingat gitu. Dan Jeb pun ya mencoba untuk mengajak Angga, yuk main-main yuk sesekali ke kosanku. Nggak ah, kata Angga, males aku, kalau kamu mau ya kamu kesini. Ya karena peraturan lah ya, peraturan dari kos-kosan Jeb. Angga ini tahu takutnya ada masalah, ya udahlah, nggak usah, si Jeb bilang. Tapi malam nanti aku nginep sini ya, aku belum berani pulang ke sana, soalnya bayangan wanita itu menakutkan sekali. Ya terserah, Angga bilang. Dan mereka pun berangkat. Angga berangkat ke kampus, sedangkan Jeb balik dulu ke kosannya, mandi, ngambil perlengkapan kuliah, dan barulah berangkat ke kampus. Di hari itu dengan aktivitas yang dijalankan Jeb, mengejar mata kuliah, pertama, yang kedua juga menjalankan bisnis kecil-kecilannya, Jeb pun lupa dengan peristiwa yang mengerikan yang dialaminya semalam. Sampai di mana? Mendekati waktu maghrib, Jeb baru sadar, astagfirullahaladzim, ini kosan kok kayak nggak ada yang menghuni ya. Tiap malam kok kosong semua. Duh, bukannya aku semalam niat mau tidur di tempat Angga ya. Aku takut ntar apa yang kulihat semalam muncul lagi. Tapi ya, enggak lah, aku nggak keluar lagi, Jeb bilang. Ya, Jeb nggak mau makan lagi, dia langsung mau tidur, dia langsung mau beristirahat, jadi nggak ada aktivitas keluar lagi. Jadi kemungkinan untuk ketemu atau melihat sosok yang ada di bagian atas toko, di kamar atau di ruangan itu, ini kemungkinan kecil sekali. Tapi di setiap kemungkinan kecil akan terjadi, itu adalah kesempatan besar yang mesti bisa terjadi. Tak ada yang tak mungkin. Dua sisi dari kehidupan dunia ini berdampingan, dan kita saja yang tak sadar, tak melihat. Mereka dapat melihat dan mereka dapat melakukan interaksi ketika mereka mau. Dan di malam keempat, Jeb menginap di kosan tersebut. Interaksi lebih dekat lagi dilakukan oleh sosok yang dikenal di kawasan tersebut dengan sebutan kuntilanak. Walaupun perwujudannya belum terlihat jelas, namun di malam keempat, Jeb sudah merasakan kekuatan atau interaksi yang begitu ya, membuat Jeb bikin gila, Jeb bilang. Jadi setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, ya, Jeb baca-baca buku lah. Ya, baca buku bukan mau belajar, tapi untuk mengisi waktu biar waktu ini cepat masuk Isya. Ba'da Isya, Jeb langsung berniat mau tidur. Tapi apa, sahabat-sahabat? Dari waktu setelah maghrib, ya, menjelang waktu masuk Isya, Jeb yang tengah membaca buku, ini kembali mendengar suara langkah kaki. Namun langkah kaki ini lebih jelas lagi terdengar ya, lebih tegas lagi terdengar. Jeb yang awalnya takut untuk memastikan suara langkah kaki siapa. Di sini seketika saja kayak terpancing rasa keingintahuannya, dan Jeb pun memberanikan diri untuk membuka hordeng jendela kamarnya untuk melihat, dan ternyata suara langkah kaki itu bukan suara langkah kaki jurik, melainkan suara langkah kaki Bibi. Bibi yang ngurus kos-kosan ini tiba-tiba saja di malam itu berada di lingkungan kos-kosan menuju ke arah gudang. Entah apa yang dilakukan Bibi. Jeb awalnya tidak peduli. Namun setelah lewat dari jam 10 malam, Jeb yang sudah mencoba untuk memejamkan mata, baca doa, mencoba untuk tidur lah, tapi tidak bisa tidur juga.
kembali mendengar suara langkah kaki nan tegas tersebut melewati kamar kos Jeb menuju ke arah luar. Jeb yang penasaran, suara langkah kaki siapa ini? Apakah Bibi lagi? Emang sedari tadi Bibi belum pulang? Iya ya. Dipikir-pikir, begitu Bibi masuk, ini baru suara langkah kakinya terdengar. Kepo lah si Jeb ini, ngintip lagi dia dari hordeng jendela kamarnya. Dan malam itu, apa yang dilakukan Jeb adalah penyesalan yang sangat disesali Jeb. Jeb ngintip dari jendela kamarnya ya. Itu Bibi masih kelihatan. Badannya itu masih kelihatan berada di antara kos nomor 2 dengan kos nomor 1. Mau melewati 2 kamar tersebut menuju ke arah luar. Dan jelas sahabat-sahabat, di belakang si Bibi ada sosok putih yang tidak berjalan tapi kayak ngambang kayak itu pas sekali berada di belakang si Bibi, melayang ngikutin si Bibi, kayak jadi bayangan si Bibi lah. Tapi yang bikin Jeb takut, pertama, sosok itu tidak napak, kakinya tidak kelihatan, dan yang kedua, kepalanya, badannya ke arah depan, kepalanya itu melintir ke belakang, menatap ke arah Jeb. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeb langsung di sini menutup hordengnya, jelas sekali terlihat sahabat-sahabat. Kepalanya tuh kayak melintir, badan ke depan kok kepala ke belakang, bukan noleh kayak gini, enggak, memang betul-betul melintir. Jeb langsung menutup hordengnya, langsung Jeb ini lompat ke atas spring bed, nutup badannya lagi pakai selimut. Tapi bayangan itu tak begitu saja hilang. Walaupun suara langkah kaki Bibi sudah menghilang, bayangan itu seakan-akan masuk ke dalam kamar si Jeb. Lagi-lagi Jeb tidak bisa tidur, mendekati jam 12 malam. Jeb tahu pada saat itu jam 12 malam karena jam tangannya si Jeb setiap jam 12 malam ini ada alarm atau suara bunyi sebanyak 12 kali. Tit 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 tit. Itu menandakan berarti jam 12 malam atau jam 12 siang. Sebelum alarm jamnya si Jeb ini berbunyi, Jeb kembali mendengar suara rintih tangis. Suara itu jauh sekali terdengar, tapi dari hawa-hawanya, dari bayangan-bayangannya, sosok ini tengah berada di atas selimut Jeb, seakan-akan Jeb merasa merinding loh sahabat-sahabat. Suara itu semakin jauh, tapi ya ketakutannya itu semakin dekat dan Jeb memberanikan diri. Dia balik badan dari posisi tengkurap, dia ngintip sedikit dari selimutnya. Apa yang terjadi? Apa yang dibayangkan Jeb benar terjadi? Sosok itu pas berada di antara dak dan awang-awang. Posisinya ini di kamar, ini Jeb yang tengah selimutan di atas kasur. Posisi sosok itu pas di tengah-tengah awang-awang. Perlahan turun mendekati Jeb dengan seringai yang seakan-akan ya, wajah putih dengan seringai yang menakutkan. Sosok itu mendekat sembari merintih, tapi suaranya jauh, sosoknya dekat. Tidak lagi melihat itu. Jeb langsung balik badan lagi. Sekujur tubuh basah menahan ketakutan, keringat mengucur deras. Jantung ini mau putus, Jeb bilang. Nah, yang ada di bayangan Jeb cuma satu. Siapapun sosok yang ada di ruangan itu, di kamar kos Jeb, kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini, tak lain tak bukan hanya untuk menyembahnya. Walaupun sosok itu menakutkan, sosok itu membuat Jeb takut, Jeb di sini yakin Allah selalu ada untuk melindunginya. Keyakinan itu besar sebagai benteng untuk melewati malam yang mengerikan tersebut. Lagi-lagi di sini Jeb cuman tidur beberapa kelap. Kalau kami orang Jambi bilang beberapa kelap tuh tidur kayak kebangun lagi, tidur kebangun lagi. Dan subuh pun menyambut seperti subuh kemarin. Begitu terang, Jeb langsung ngacir
keluar dari kamar kosnya, kembali ke kamar kos Angga numpang tidur. Namun di pagi itu, Jeb tidak berpesan kalau minta dibangunkan. Seakan-akan ya Jeb ini pengen tidur istirahat full lah. Dan Angga pun berangkat kuliah, Jeb dibiarkan tidur di siang hari. Jeb terbangun, Jeb berniat kembali ke kamar kosnya ya. Tapi perasaan itu masih ragu selepas Angga pulang dari kuliahnya. Barulah Jeb minta temenin sama si Angga. Jeb masuk ke kamar kos tersebut. Karena kalau siang kan bebas, mau bawa temen, asal jangan bawa cewek saja. Jeb kembali ke kamar kos tersebut, menceritakan semua kronologi yang terjadi dan memperagakan lah apa yang terjadi, apa yang dialami Jeb pada malam itu. Angga hanya merespon B saja. Angga cuma menganggap pasti kamu ada salah. Cari tahu dulu, introspeksi dulu, kira-kira salah kamu apa, ya biar bisa sosok itu tidak ganggu kamu lagi. Cuman itu yang ditanggapi oleh Angga. Jeb merasa belum puas dan berniat mau menanyakan kepada orang-orang atau anak-anak kos yang menempati kos-kosan tersebut. Ketika Jeb menanyakan kepada penghuni kos 01, jawabannya di sini tabu sekali. Ah, masa sih mas? Ah, masa iya? Aku udah lama loh di sini. Nggak pernah mengalami hal itu, tapi kalau suara-suara langkah kaki, ya sering lah aku dengar. Tapi itu terkadang juga suara langkah kaki teman-teman kita yang lewat. Tapi kalau kejadian seperti yang kamu ceritakan, sama sekali aku belum pernah mengalaminya. Tapi dengan raut wajah yang kayak menyembunyikan sesuatu, tabu sekali jawabannya. Jeb nggak percaya. Mau bertanya kepada yang lain nggak ada. Dan misteri di malam kelima masih berlanjut.